Halo semuanya, sesi kali ini saya akan membahas bab 2 mengenai akuntansi biaya bahan baku. Jadi ini biaya produksi yang pertama yang akan kita bahas, biaya bahan baku. Oke, saya mulai saja. Pada bagian pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu bahan baku. Jadi sekilas mengenai pengertian si bahan baku itu sendiri. Nah, jadi simpelnya bahan baku itu bahan mentah atau kebutuhan pokok, bahan pokoknya atas sebuah produk. Jadi contoh kalau misalnya kita bikin sebuah pabrik mebel, pabrik kayu, ya pasti bahan bakunya adalah kayu. Kalau misalnya usaha tekstil, usaha garmen, bahan bakunya ya pasti kain, gitu. Jadi ini adalah bahan dasar yang digunakan untuk kegiatan produksi. Nah, bahan baku akan diolah menjadi produk selesai. Jadi dari masih dia raw materials, jadi dari masih mentah dari berupa bahan baku diolah sedemikian rupa, nanti di pertengahan pengolahan tersebut kita namai dengan barang dalam proses atau work in process. Nah, sampai menjadi barang jadi atau finished goods dan kemudian barang tersebut dijual. Oke, jadi di sini di sampingnya sudah ada keterangan kategori bahan baku terdiri dari dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, kayak gimana sih maksudnya? Oke, jadi di sini sudah ada pembedaan. Nah, saya mulai dari bahan baku langsung dulu. Bahan baku langsung itu mudah ditelusuri ke produk selesai. Maksudnya begini, satu produk itu menghabiskan berapa banyak bahan baku sih? Bisa ditelusuri gak total biayanya? Berarti saya ambil contoh, kayak kemarin sekilas sudah saya sampaikan. Misalnya, kita membuat satu meja. Satu meja membutuhkan 2,5 meter persegi kayu. Nah, berarti sudah jelas satu produk kebutuhannya atau satu meja kebutuhannya adalah 2,5 meter persegi kayu. Nah, 1 meter persegi kayu harganya berapa sih? Gitu. Jadi kita hitung itu semua perhitungannya jelas. Oke. Nah, contoh yang nggak jelas gimana? Dalam usaha tekstil atau garmen deh, kita mau bikin sebuah kemeja nih. Satu kemeja mungkin kalau kita hitung butuh berapa meter persegi kain, itu jelas. Jadi kalau kain tersebut masuk ke bahan baku langsung. Nah, yang bukan bahan baku langsung contohnya apa? Contohnya seperti kancing. Jadi satu kemeja ketahuan nggak berapa kancing? Kita bisa hitung sih satu kemeja berapa kancing. Contoh dari atas sampai bawah kita butuh 5 kancing. Yang jadi pertanyaan adalah harga satu buah kancing itu berapa? Sedangkan pada saat kita membeli kancing, kebiasaannya apakah itu per bungkus, apakah pakai per kilo. Nah, kalau misalnya per kilo deh, 1 kilo ada berapa kancing sih dalamnya? Gitu. Otomatis apakah kita bakal menghitung, oh kita beli 1 kilo, kita hitung deh, kancingnya ada berapa banyak? Pasti kan tidak begitu. Nah, otomatis kita tidak bisa mengetahui harga per kancingnya berapa. Maka dari itu, dikatakan kalau misalnya seperti kancing, itu sulit ditelusuri ke produk selesai ataupun sulit diukur. Jadi satu buah baju, satu buah kemeja membutuhkan kancing nih. Kalau dalam pieces kita tahu butuh 5 pieces. Dalam rupiah, berapa rupiah? Nah, tentu kita agak sulit menghitungnya karena ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita sulit mengetahui harga per pieces kancing. Begitu. Nah, masih lanjut yang bahan baku langsung. Poin kedua, merupakan bahan utama produk selesai. Ya, sama kurang lebih. Jadi eh, produk selesai itu pakai bahan utamanya apa aja. Ya, kurang lebih lah. Kemudian lanjut, dapat identifikasi langsung ke produk selesai. Ya, jadi semuanya bisa ditelusuri, bisa diukur, butuh berapa banyak, sampai produk itu menjadi produk jadi. Nah, selanjutnya yang bahan baku tidak langsung. Dikatakan selain bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Jadi kalau bisa diukur dan biasanya cukup material, nominalnya gede, itu cenderung tergolong ke bahan baku langsung. Kalau yang bahan baku tidak langsung,
cenderung angkanya tidak material, maksudnya tidak mahal atau tidak besar, dan selain bahan baku langsung. Oke, itu dimasukkan sebagai BOP ya. Jadi eh, pada sebelumnya juga, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ada bahan baku langsung, bahan baku tidak langsung. Nah, bahan baku langsung ini, bahan baku tidak langsung ini eh, punya nama lain, yaitu bahan baku penolong. Ya sama aja sih, nggak ada bedanya. Jadi eh, bahan baku tidak langsung ataupun bahan penolong sama-sama masuk ke kategori BOP. Oke, saya lanjut. Nah, pembelian bahan baku. Jadi perusahaan manufaktur mempunyai departemen pembelian. Jadi namanya pabrik atau sebuah usaha yang dengan skala standar ya, pasti memiliki departemen pembelian atau bagian pembelian, atau bahasa di sini apa ya, bagian logistik lah misalnya, pembelian lah, purchasing. Oke, jadi eh, bagian pembelian tersebut berfungsi untuk menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Ya, jadi harus tahu nih, jangan sampai kita mau produksi, bahannya malah kurang. Kenapa kurang? Lupa dibeli, itu kan hal yang konyol gitu. Jadi itu hal yang terlalu sepele, hal sepele yang seharusnya tidak terjadi. Jadi untuk pembelian dihandle oleh departemen pembelian atau bagian pembelian. Nah, selain bagian pembelian, ada juga manajer yang terlibat. Jadi manajer atau orang sebutnya apa ya, quality control ataupun supervisor. Nah, mereka-mereka ini bertanggung jawab untuk menjaga standar kualitas bahan baku yang dipesan. Jadi saat barangnya datang, sebelum kita olah, tentu harus kita cek terlebih dahulu, periksa terlebih dahulu, apakah bahan baku ini standar kualitasnya sesuai yang kita inginkan. Jika tidak, kenapa? Jika standar bahan bakunya itu rendah atau lebih rendah daripada standar yang kita mau, otomatis akan berpengaruh ke hasil akhir produk kita. Jadi hanya karena bahan bakunya kualitasnya rendah, akan berujung pada produk jadi kita memiliki kualitas yang rendah juga. Nah, pengaruhnya kemana? Banyak. Bisa berpengaruh kepada image perusahaan. Oh, perusahaan ini penjualan barang jelek, kualitasnya seperti itu. Jadi pengaruhnya panjang. Jadi intinya untuk pembelian bahan baku dihandle oleh bagian pembelian dan diawasi oleh manajer. Oke, saya lanjut. Nah, ini prosedur untuk pembelian bahan baku. Jadi secara SOP, secara prosedur, kapan sih si bagian pembelian bisa membeli? Apakah bagian departemen pembelian tinggal beli-beli doang? Tentu tidak. Jadi ada prosedurnya. Nah, prosedurnya itu bermula dari mana? Pertama kali, yang tahu bahwa kita butuh barang ini nih, barang ini sudah mau habis, adalah bagian apa? Yaitu bagian gudang. Jadi bagian gudang atau bagian logistik di pabrik pasti akan menginfokan dulu, kami stoknya sudah terbatas nih, udah makin minim nih, kami mau pesan. Nah, bagian gudang menghubungi bagian departemen pembelian. Nah, proses di sini dinamakan permintaan pembelian. Jadi sebelum pembelian dilakukan, tentu ada permintaan nih, request dari bagian yang bersangkutan, yaitu bagian gudang. Di request ke bagian pembelian. Nah, setelah itu departemen pembelian akan melakukan pembelian dong kepada supplier. Nah, itu dinamakan purchase order atau pemesanan pembelian. Jadi apa yang sudah diminta sama bagian gudang, kemudian oleh departemen pembelian dieksekusi. Dia pesen nih, dibeli ke supplier. Oke. Nah, setelah dibeli, kita tinggal nunggu barangnya datang. Itu proses penerimaan bahan baku. Nah, di proses penerimaan bahan baku inilah kita harus melakukan pengecekan. Jadi, apakah barangnya sudah sesuai atau belum dengan yang kita pesan. Terlebih lagi, kita kalau mau lebih mendalam, lebih rinci, kita cek kualitasnya sesuai gak sih sama yang biasanya atau sama yang kita harapkan, seperti itu.
Nah, kita masuk ke bagian permintaan pembelian. Jadi, apakah setiap kali barang habis, kita akan lakukan permintaan pembelian? Apakah seperti itu? Tentu enggak. Masa kita pesennya pas barang habis sih? Ujung-ujung kita nunggu dong. Jadi misalnya barangnya sampai seminggu. Kamu kira-kira, oh besok barang saya kayak habis nih. Saya hari ini baru pesan. Berarti kan telat. Kamu baru pesan hari ini, barangnya datang seminggu. Sedangkan stok yang kamu miliki hanya dapat kamu gunakan sampai besok doang. Berarti kan ada selisih, yaitu selisih 6 hari. Nah, selama 6 hari ngapain? Bengong-bengong dong berarti. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti terjadi ketidakefisienan dan ketidakefektifan dari pihak manajemen. Jadi tidak pandai mengatur sehingga ada karyawan yang menganggur, ada penurunan omset. Kenapa penurunan omset? Karena produksi kita nggak lancar, otomatis nggak ada barang yang bisa dijual. Nggak ada yang bisa dijual, berpengaruh kepada omset perusahaan. Seperti itu. Oke, kita kembali ke bahan kuliah kita. Nah, permintaan bahan baku dari gudang dilakukan apabila bahan baku yang ada di gudang telah mencapai batas minimal yang telah ditetapkan. Jadi, batas minimalnya berapa sih? Apa tunggu habis? Atau gimana? Kalau tunggu habis yang seperti saya sudah jelaskan tadi, telat dong, keburu habis ya, berarti ada waktu menganggur dong karyawannya. Gitu. Nah, maka perlu dihitung nih, kira-kira sampai titik stok berapa ya? Atau kira-kira stok kita harus minimal mencapai berapa ya? Kita udah harus pesan gitu. Nah, jumlah inilah dinamakan reorder point. Jadi titik pemesanan kembali. Jadi kalau sudah menyentuh angka stok sebesar reorder point kita harus cepat-cepat pesan agar tidak terjadi kekosongan stok. Nah, rumusnya reorder point sama dengan lead time kali rata-rata pemakaian ditambah dengan safety stock. Oke. Lead time apa? Lead time itu waktu yang dibutuhkan antara barang dipesan hingga barang sampai di gudang perusahaan. Jadi bisa dibilang berapa lama sih jangka waktu dari kita pesan sampai barang tersebut diantarin ke gudangnya kita. Nah, itu namanya lead time. Oke. Kemudian kali rata-rata pemakaian. Berarti misalnya rata-rata sehari saya pakai 50 unit deh barang ini. Berarti 50 unit kalikan dengan lead time-nya. Lead time berapa hari? 6 hari. Berarti 300 unit. Nah, tambah safety stock. Yang tadi sudah 300 unit. Nah, kita tambah dengan safety stock. Safety stock itu stok cadangan lah. Jadi, misalnya terjadi tiba-tiba produksinya meningkat atau gimana. Berarti kan kita penggunaan bahan bakunya sudah melebihi dari yang biasanya. Nah, kita cover dengan safety stock. Jadi safety stock ini kayak stok aman lah, stok cadangan lah. Jadi agar tidak ada kekosongan produk. Nah, kalau misalnya seperti tadi, ini lead time-nya 6 hari, rata-rata pemakaian itu 50 unit per hari. Berarti kan kalau dikalikan 6 hari kalikan 50 unit, total 300. Kita tambah dengan safety stock. Misalnya safety stocknya dikatakan 200 unit deh. Berarti totalnya ini 300 tambah 200 unit. Totalnya adalah 500 unit. Nah, maka setiap kali stok kita sudah mencapai angka 500, kita udah harus pesan seperti itu untuk menghindari adanya kekosongan stok. Oke. Nah, ini ada contoh nih. Jadi si bintang konveksi akan menghitung persediaan di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali bahan baku dengan data sebagai berikut. Oke, ini waktu tunggu pemesanan itu 6 hari, berarti ini namanya lead time. Nah, pemakaian rata-rata per hari yaitu 500 meter. Persediaan cadangan atau safety stocknya sebesar pemakaian rata-rata untuk 3 hari. Nah, kita masukin rumusnya. ROP itu real order point. Nah, tadi rumusnya lead time kali rata-rata pemakaian tambah safety stock. Lead time-nya ini 6 hari. Ini 6 hari. Masukin ini 6 hari kali 500 meter rata-rata pemakaian.
Nah, ditambahkan safety stock. Di sini dikatakan pemakaian rata-rata untuk 3 hari. Berarti 3 hari kalikan pemakaian rata-rata, yaitu 500 meter. Oke, berarti ini 3.000, ini 1.500, ditambahin 4.500. Jadi apabila persediaan kain di gudang mencapai batas minimal 4.500 meter, maka bagian gudang harus melakukan permintaan pembelian kepada bagian pembelian perusahaan. Saya lanjut. Nah, kita lanjut setelah permintaan pembelian, maka berikutnya adalah proses order pembelian atau pemesanan pembelian. Nah, jika di bagian permintaan pembelian kita ketemu dengan reorder point, maka di bagian order pembelian kita ketemu dengan yang namanya EOQ, itu Economic Order Quantity. Nah, di sini dimasukkan adalah kita jumlah kita mengorder yang paling ekonomis itu berapa kali ya dalam setahun atau dalam satu periode. Kenapa? Karena setiap kali kita pesen pasti ada yang dikenakan namanya entah itu biaya admin atau biaya pemesanan seperti itu. Nah, kita lanjut. EOQ merupakan jumlah persediaan yang harus dipesan pada waktu tertentu dengan tujuan mengurangi biaya tahunan. Jadi berapa sih EOQ yang ditentukan? Jadi yang dinilai paling ekonomis berapa sih? Nah, di sini sudah ada rumusnya. EOQ sama dengan akar dari 2 kali RU kali CO bagi CU kali CC. Apaan sih itu? Nah, di samping sudah saya masukin RU, required unit for annual. Jadi, kebutuhan bahan baku untuk tahun yang akan datang. Nah, ini biasanya kita ambilnya tahunan. Kira-kira pada tahun depan atau misalnya awal tahun ini deh saya susunnya atau saya menghitung barang ini. Jadi awal tahun saya menghitung EOQ. EOQ cara menghitungnya adalah saya harus tahu dulu di tahun ini saya bakal pakai bahan totalnya berapa sih gitu. Nah, setelah saya tahu itu saya cari cost per order. Jadi setiap kali pesan kita harus membayar biaya berapa sih, bukan biaya beli ya, maksudnya biaya pemesanan, entah itu biaya kirim atau biaya adminnya atau gimana. Nah, ini namanya biaya pemesanan. Nah, berikut CU, cost per unit. Jadi itu harga bahan bakunya. Dan CC, carrying cost percentage. Itu biaya penyimpanan variabel. Nah, kenapa ada biaya penyimpanan? Namanya barang, kalau kita stok makin banyak, otomatis makan tempat makin banyak juga. Nah, kalau sistemnya pakai gudang, jadi kalau gudang itu ada yang menyewakannya per meter persegi. Atau misalnya bukan meter persegi pun, pasti kita ada satu biaya perawatan atau biaya untuk menjaga si tempat gudang ini agar aman, agar barang yang kita letakkan, barang yang kita simpan itu kondisinya baik-baik saja. Nah, semua itu bakal muncul yang namanya biaya penyimpanan. Di sini dikatakan biaya penyimpanan variabel. Nah, berarti biaya penyimpanan ini biasanya dihitung dengan persentase dari cost per unit bahan. Jadi kalau logikanya gini, barang makin banyak, otomatis biaya penyimpananmu juga pasti meningkat. Nah, makanya dikatakan di sini diambil dari persentase cost per unit bahan. Jadi makin mahal cost per unitmu, otomatis biaya penyimpananmu juga meningkat. Oke. Nah, di sini dikatakan nih, ada contoh soal. PT Montana membutuhkan bahan baku sebanyak 360.000 unit. Harga bahan baku per unit adalah 20.000. Setiap kali pemesanan dikeluarkan biaya sebesar 150.000. Sedangkan biaya penyimpanan dihitung sebesar 25%. Oke, jadi ini jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam setahun. Kemudian harga bahan baku per unit. Ini harga bahan baku per unitnya, cost per unit. Kemudian setiap kali pemesanan dikeluarkan biaya pemesanan. Nah, ini
biaya pemesanan, cost per order. Kemudian ini biaya penyimpanannya 25% dari nilai persediaan gudang. Oke, kalian diminta hitunglah EOQ, itu jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Kemudian setelah kalian tahu nih, setiap kali pesan kayaknya lebih ekonomis ya pesannya segini deh barangnya. Jadi tidak ada stok yang kurang, juga tidak ada stok yang berlebih gitu. Jadi stok berlebih kayak tadi kita harus ada biaya penyimpanan yang ekstra gitu. Jadi setelah kita tahu EOQ, kita hitung nih. Nah, dalam setahun saya pesannya berapa kali ya biar lebih ekonomis, lebih hemat gitu. Jadi ini EOQ pertama, ini kedua berapa kali pemesanan. Nah, yang ketiga ini saling berkaitan sih. Jadi setahun udah tahu berapa kali pesan. Nah, kalau tahu berapa kali pesan, kita bisa cari tahu berapa hari sekali sih kita pesannya. Gitu. Ini kan berapa kali. Kalau ini berapa hari sekali pesannya. Oke, asumsi 1 tahun 360 hari. Oke, saya lanjut. Oke, ini rumus EOQ-nya. Nah, 2 dikalikan jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Tadi yang dibutuhkan adalah, oh sorry, di sini saya ganti dulu. Di modul itu udah saya ganti. Ini bukan 360.000, tapi 240.000. Oke, 240.000. Nah, 240.000 kalikan 150.000. Jadi cost per order, jadi satu kali order ada biaya 150.000. Dibagi, nah ini harga per bahan baku, yaitu Rp2.000. Kemudian biaya penyimpanan 25%. Nah, sama dengan 144 juta di akar kuadrat sama dengan 12.000 unit. Jadi, tiap kali pesen lebih efisiennya adalah 12.000 unit. Gitu. Oke. Berikutnya, jumlah pemesanan dalam setahun. Jadi, kita setiap kali pesan biar lebih ekonomis, kita pesanan 12.000 unit. Nah, 12.000 unit, berarti dalam setahun kita pesan berapa kali? Berarti yang kita butuhnya 240.000 unit nih. Kita setahun butuhin 240.000 unit. Sekali order itu 12.000 unit, berarti kita ordernya ada 20 kali. Oke, berarti setahun kita ordernya 20 kali. Karena order 20 kali, berarti dalam setahun 360 hari, kita bagi 20, dapatlah kita ordernya 18 hari sekali. Gitu. Ini sebenarnya ini kurang lebih sih. Jadi ini dalam satuan kali, ini dalam satuan hari. Ini setahun 20 kali, ini 18 hari sekali. Sama. Oke, saya lanjut. Nah, lanjut. Penerimaan pembelian. Jadi di sini saat kita menerima berarti bagian gudang, saat bagian gudang nih menerima bahan baku yang kita pesan, berarti kan udah datang dikirim sama supplier. Kita harus cek ulang yang datang sesuai dengan pesanan kita nggak ya? Ya normal lah ya. Jadi kita pesan berapa, yang datang juga harusnya berapa, sesuai yang kita pesan. Nah, apabila terdapat ketidaksesuaian ataupun kerusakan, kita harus kasih tahu ke bagian pembelian. Jadi biar mereka yang ngurus. Nah, apakah barang ini kita retur atau bagaimana, seperti itu. Jadi intinya bagian menerima kita cek kondisinya, dari kantor pesannya berapa, kita terimanya berapa, harus sesuai. Jika tidak sesuai, tuliskan, laporkan, seperti itu. Ataupun kita terima barangnya, kuantitasnya betul, tapi kualitasnya rendah atau ada yang rusak nih, ada yang cacat. Nah, berarti laporkan ke bagian pembelian atau bagian yang terkait, seperti itu.
Ya, jadi selanjutnya departemen pembelian akan ditindak lebih lanjut. Nah, setelah tadi satu proses pembelian, saya lanjut. Ini pas kita beli sesuatu atau beli barang, pasti ada namanya biaya angkut. Simpelnya deh, kita beli barang di online, ada yang namanya ongkir. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang namanya biaya angkut. Nah, di sini kita bukan menghitung berapa sih biaya angkut, bukan, tapi lebih ke perlakuan akuntansi. Nah, biaya angkut harusnya masuk ke mana? Selama ini kita pelajari adalah biaya angkut pembelian kita gabungkan dengan pembelian. Jadi kan ada namanya pembelian bersih nih. Pembelian bersih harusnya kalian masih ingat dapatnya dari mana, yaitu pembelian tambahkan dengan biaya angkut kurangi tadi biaya angkut pembelian ya. Jadi pembelian tambahkan dengan biaya angkut pembelian kurangi potongan pembelian kurangi retur pembelian. Nah, biasanya seperti itu. Cuman kali ini ada beberapa cara untuk mencatatnya secara accounting. Oke, yang biasanya kita gunakan adalah biaya angkut tersebut kita jadikan sebagai penambah harga pokok bahan baku yang dibeli. Gitu. Jadi masuk ke bagian pembelian bersih. Nah, kalau di laporan manufaktur masuk ke mana sih? Kalau kalian masih ingat, ada namanya harga pokok produksi. Nah, dalam harga pokok produksi, kita menghitung si barang dalam proses plus biaya produksi. Di dalam biaya produksi ada 3 komponen biaya. Biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, di dalam biaya bahan baku langsung, kita harus menghitung nih, kalau misalnya belum ketahuan ya, berapa bahan baku langsungnya, kita harus menghitung persediaan bahan baku awal tambahkan dengan pembelian bersih, kurangi persediaan bahan baku akhir berapa. Nah, berarti si biaya angkut ini masuk ke dalam bagian pembelian bersih gitu. Jadi masih dalam komponen harga pokok produksi atau di sini dikatakan penambah harga pokok bahan baku yang dibeli. Yaitu masuk ke pembelian bersih yang tadi. Nah, berikutnya, cara kedua adalah masuk ke bagian BOP. Jadi, biaya angkut pembelian masuk ke biaya overhead pabrik sebagai BOP. Jadi, tidak gabung ke biaya bahan baku, melainkan masuk ke BOP. Tapi, ini keduanya masih termasuk biaya produksi. Nah, yang ini sebagai biaya periodik. Berarti bukan masuk ke biaya produksi, melainkan biaya periodik. Dia bakal masuk ke biaya administrasi dan umum gitu. Ya, dia masuk ke bagian periodik. Nah, ketiga mana lebih baik tergantung ke pihak manajemen. Oke. Di sini dijelaskan singkat. Kalau ini yang pertama tadi perlakuan biaya angkut jika diperlakukan sebagai penambah harga pokok bahan baku. Nah, berarti saat biaya angkut terjadi, itu kita catat biaya angkut pembelian pada gas. Nah, saat biaya angkut dibebankan ke harga pokok pembelian bahan baku. Jika kalian masih ingat, di PA2 itu materi tentang persediaan. Nah, ada yang namanya AJP. Jadi, eh, saya tes dulu nih. Yang pertama, saat ada biaya angkut, kita catatnya biaya angkut pembelian pada gas. Itu termasuk perpetual atau periodik. Ayo, masih bagi yang masih bingung, ingat, kalau perpetual, tiap kali muncul biaya untuk bahan baku atau untuk persediaan, kita catatnya langsung sebagai persediaan. Kalau periodik, kita catatnya ke pos masing-masing. Contoh, pembelian kita catatnya ke pembelian, retur kita catatnya ke retur pembelian, potongan pembelian kita catatnya ke potongan pembelian. Nah, begitu juga dengan ini, biaya angkut kita catatnya ke biaya angkut pembelian. Jadi di akhir periode kita harus buat satu adjustment atau satu AJP, yaitu mengakui si bahan si persediaan itu sendiri. Nah, berarti ini persediaan bahan baku di sebelah debit, kreditnya adalah biaya angkut pembelian. Jadi si biaya angkut pembelian di sini sebenarnya sudah dinolkan. Jadi ditutup menjadi persediaan bahan baku gitu. Jadi si biaya angkut yang awalnya kita catat sebagai biaya angkut, kita alihkan menjadi persediaan bahan baku.
Di sini ada beberapa cara untuk mengalokasikan biaya angkut tersebut. Ini hitungannya simple sih, kita proporsionalkan aja. Jadi contoh saya beli barang sekian banyak, biaya angkutnya bulat deh 100.000. Nah, cara kita alokasikannya per bahan baku gimana, atau per jenis produk gimana? Bisa dari kuantitas yang dia beli, ataupun dari faktur, dari harga faktur. Jadi total harganya berapa. Oke, ini contoh simpelnya. Jadi satu perusahaan beli 3 jenis bahan baku, AA, AB, AC. Harganya totalnya 3.500.000. Nah, 3.500.000 nih kita beli nih. Ini harga fakturnya. Nah, dirincikan ke masing-masing bahan baku. AA dapatnya 1.750, AB dapatnya 1.225, AC dapatnya 5.25. Nah, kemudian biaya angkut yang dibayarkan berapa? Jadi biaya angkut yang dibayar itu 800.000 totalnya. Nah, ini kan secara angka nih. Nah, kita masuk. Kalau untuk AA, total yang dibeli adalah 400 kilo. Kalau untuk AB, yang dibeli adalah 320 kilo. Untuk AC hanya 80 kilo. Nah, kita alokasikan biaya angkutnya nih, si 800.000 nih. Kita alokasikan ke masing-masing produk. Caranya gimana? Ingat, bisa dari kuantitas. Kuantitas berarti ini, kuantitas nih, kuantitas. Atau dari harga. Harga berarti ini, harga. Gitu. Oke, nah kita coba alokasikan. Di sini, jadi ini adalah tabelnya, kita masukin dulu ke tabel. Jadi dari tadi yang kita beli bahan baku AA, harganya 1.750 dari soal. Ini juga AB 1.225, AC 5.25. Nah, kuantitasnya si AA 400 kilo, AB 320, AC 80 kilo. Total biaya angkut ini 800.000. Oke. Jadi total biaya angkutnya 800.000. Nah, cara menghitung 400.000 gimana? Yaitu dengan cara 800.000 ini kamu bagikan dengan apa? Nah, ini kita dasarnya dari kuantitas, ya, dari kuantitas. Berarti kita ambil ini kuantitas. Berarti 800.000 bagikan dengan 800 kilo. Kalikan dengan 400 kilo. AA nih, dapatlah angka 400.000. Oke, lanjut. Si AB sekarang. Cara dapetin 320 gimana nih? Caranya adalah dengan total biaya angkut itu 800.000 dibagi dengan jumlah kuantitas 800 kilo kalikan 320 kilo. Dapatlah ini 320.000. Nah, yang AC juga sama, perhitungannya seperti itu, nanti kalikan 80 kilo. Nah, ini hasilnya. Jadi masing-masing jenis bahan baku memiliki total biayanya masing-masing. Lanjut, harga faktor juga sama sih. Jadi ini datanya juga dari soal, ini data-data yang fakturnya. Nah, total biaya angkut itu 800.000. Karena ini harga faktur, berarti 800.000 bagikan harga fakturnya, totalnya 3.500.000 dikalikan dengan 1.750, maka dapatlah ini 400.000. Nah, untuk yang AB gimana? Sama, 800.000 bagi 3.500 kalikan 1.225, maka dapatlah 280. Nah, nanti jika sudah ditotalkan, totalnya sama 4.300.000. Seperti itu. Oke, jadi yang satunya basisnya adalah kuantitas, satunya basicnya adalah harga faktur. Oke, saya lanjut. Nah, perlakuan yang kedua adalah sebagai BOP. Ini
untuk jurnal memang masih agak susah dijelaskan karena akan kalian dalami nanti di bagian BOP, di materi yang BOP bab keempat. Oke, cuma sementara yang bisa saya sampaikan adalah jadi waktu biaya angkut tersebut diakui atau dibayarkan. Nah, jika sudah diakui atau dibayarkan, berarti kita catatnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Oke, jadi si biaya angkut pembelian tersebut dicatat sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya pada kas. Nah, itu saat biaya angkut terjadi. Kalau pada saat biaya angkut dibebankan, berarti jurnalnya gimana? Yaitu barang dalam proses atau work in process atau persediaan barang setengah jadi pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Oke, ini nanti lebih fokus ke bab yang keempat. Saya lanjut. Nah, atau sebagai biaya periodik. Kalau biaya periodik, tadi saya sudah bilang, kita masukin ke biaya di bawah laba kotor. Berarti kan hanya dua tuh, biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Karena ini pembelian, berarti masuknya ke biaya administrasi dan umum. Jadi intinya di biaya periodik lah, di biaya setelah laba kotor. Berikutnya, metode penentuan harga pokok persediaan akhir dan harga pokok bahan baku terpakai. Nah, ini materi mengulang aja. Oke, jadi kita balik ke bahan baku. Kita hitung bahan baku, hitung persediaan. Ini PA2 udah kita latihankan, sudah diujiankan juga mengenai persediaan. Nah, di sini mengulang sedikit aja. Ada yang namanya periodik, ada yang namanya perpetual. Periodik berarti tidak melakukan pencatatan persediaan secara kontinu, alias kita mencatat persediaan hanya pada akhir periode. Nah, kalau perpetual, tiap kali terjadi perubahan persediaan atau ada pembelian, ada penjualan, kita update si persediaan secara terus-menerus. Jadi lebih up to date lah. Kita update si persediaan terus. Kalau periodik, kita tahu sisa persediaan hanya pada akhir periode. Oke. Jadi perpetual itu HPP-nya langsung ketahuan saat penjualan terjadi. Kalau periodik harus tunggu akhir bulan. Oke, saya lanjut. Itu singkat aja. 4 metode. Tidak saya jelaskan panjang lebar lagi. Udah paham harusnya. 4 metode identifikasi khusus, LIFO, FIFO, average. FIFO, LIFO, average, ada periodic, ada perpetual. Oke, identifikasi khusus itu ini singkat aja ya. Identifikasi khusus itu paling simple. Dia tidak pakai rumus yang aneh-aneh, jadi lebih ke per item. Karena itemnya dikit, jadi dia tahu detail, tahu persis, oh item yang A saya belinya harga sekian, item B belinya harga sekian, item C beli harga sekian. Tiap kali terjadi penjualan, dia tahu nih yang terjual itu dari kategori mana. Apakah dari yang pembelian A, pembelian B, pembelian C, seperti itu. Jadi jelas. Kalau FIFO sama LIFO, karena barangnya ini cenderung banyak, jadi dia nggak bakal bisa tentuin, oh barang yang saya jual ini, misalnya Indomie yang saya jual ini yang saya beli bulan lalu tanggal sekian. Tidak bisa seperti itu. Jadi mau nggak mau ditentukan apakah pakai first in first out atau LIFO last in first out. First in first out berarti barang yang masuk pertama itu yang terjual lebih dahulu. Misalnya saya beli barang deh tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Kalau saya jual, berarti yang saya jual terlebih dahulu ada yang first, paling pertama, yaitu tanggal 1. Nah, otomatis yang menjadi HPP saya adalah HPP atau modal yang saya keluarkan pada tanggal 1 pas saya beli. Begitu. Kalau LIFO berarti last in first out. Beli tanggal 1, 2, 3, 4, 5, saya jual. Berarti yang saya jual pertama kali adalah barang yang saya beli tanggal 5. Gitu. Berarti yang tersisa otomatis apa? Berarti dari tanggal 1, 2, 3, baru 4. Jadi yang terjual duluan adalah barang yang terakhir saya beli
barang yang tersisa adalah barang yang paling pertama saya beli. Kalau FIFO itu kebalikannya. Barang yang saya jual pertama adalah barang yang paling pertama kali saya beli. Berarti yang tersisa kan yang paling terakhir kali saya beli. Oke, ini average kita rata-ratakan untuk harga satuannya. Jadi rata-rata berapa sih? Misalnya saya beli pen pertama 1000, beli pen kedua 2000, ya udah saya rata-ratakan. Berarti kan 1500. Nah, itulah modal saya, itulah harga atau nilai persediaan saya gitu. Nah, langsung aja ke contoh soal. Di sini ada satu perusahaan. Nah, ini ada transaksinya. Jadi pertama dia beli 250 kilo, dia harganya sekian. Kemudian tanggal 3 beli 100 kilo, harganya sekian. Tanggal 5, nah, terpakai 175 kilo. Tanggal 10 lagi beli 200 kilo, harganya 1200. 15 beli 150, harganya 9500. Tanggal 20 keluar 230 kilo. Oke, saya bahas per item. Kita diminta bikin identifikasi dengan metode identifikasi khusus. Nah, asumsinya udah ditentuin nih 175 kilo yang terjual tanggal 5 Februari. Sorry, bukan terjual, berarti digunakan karena ini manufaktur dan kita persediaan bahan baku, berarti digunakan. Berarti yang digunakan tanggal 5 Februari itu berasal dari pembelian tanggal 1. Berarti jelas, nanti kita hitung. Kemudian 230 kilo yang digunakan tanggal 20 Februari berasal dari pembelian tanggal 10 Februari. Ini yang pertama nih, 10 Februari. Dan sisanya dari tanggal 15 Februari. Gitu. Nanti kita coba hitung. Nah, kemudian kalian diminta untuk menghitung FIFO periodic, LIFO periodic, average periodic, FIFO perpetual, LIFO perpetual, average perpetual. Saya tidak jelaskan panjang lebar karena ini sudah materi yang pernah kita bahas dulu di pengantar akuntansi.